adalah hidung tandingan. Tetapi menurut saya ini adalah sebuah gejala. Gejala apa itu? Nah, sistem pemerintahan, sistem komunikasi politik itu kan seperti aliran darah ya. Apabila saluran darahnya tersumbat, ia akan mencari saluran lain atau menyebabkan penyakit lain seperti jerawat itu. Jadi pertama-tama ini adalah gejala sebuah proses yang tidak smooth, yang tidak lancar, aliran aspirasi komunikasinya. Nah, perkara wajar atau tidak menurut saya bergantung kepada bagaimana ide ini diwujudkan. Memang dalam literatur ada yang disebut dengan shadow governments, pemerintahan bayangan, meskipun maknanya berbeda-beda gitu ya. Maknanya di beberapa negara berbeda-beda. Tapi terlepas dari itu semua, mana yang paling lazim diberikan kepada pemerintah atau kabinet bayangan itu adalah maknanya sebuah mekanisme untuk mengontrol, menyediakan gagasan alternatif dari apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah yang legal, yang sah. Nah, tidak jarang bentuk kontrol, bentuk pengawasan ini diangkat pula oleh seniman gitu. Misalnya kita ingat ada film West Wing ya. West Wing itu film yang dibuat oleh Hollywood untuk menyindir tindakan Demokrat yang gagal memainkan perannya sebagai partai oposisi yang harus mengawasi Partai Republik di Amerika. Jadi yang saya ingin tahu sebenarnya dari gagasan Mas Dhani ini bentuknya itu akan seperti apa? Apakah akan bentuknya musik atau bentuknya organisasi atau apa? Itu yang harus kita klarifikasi. Tapi terlepas dari itu semua menurut saya sudah terang benderang dari awal bahwa ekonomi kreatif itu kan disebut berkali-kali dalam kampanye. Jadi mana yang paling mendasar sebenarnya ini adalah sebuah gugatan. Karena saya mengetahui pada saat Pak Jokowi pidato awal pas debat kandidat, matanya melirik ke arah kiri. Bahwa data sebelah kiri itu keakurasiannya benar. Artinya dia memang benar bicara itu. Cuman pada saat realisasinya ada kendala sehingga nggak publish itu, nggak ada gitu loh. Nah, Kiri itu benar. Benar data. Jadi burung Garuda menoleh ke arah yang salah dong. Ke kanan. Dia hanya melihat menoleh ya, beda. Kalau misalnya melirik atas kiri kanan kan ada artinya. Nah, kemudian kaitannya dengan Mas Dhani di sini kan sebagai seniman yang katakanlah aspirasinya tidak tahu kemana nih harus diarahkan. Maka bentuknya seperti itu gitu loh penyalurannya. Tapi gambarannya gini, kalau pemahaman saya ya, sejauh kabinet bayangan mensupport kabinet utama, nggak masalah kan? Karena kan dia akan membuat sebuah produk sendiri. Secara nggak langsung kan dia akan membantu. Cuma persoalannya siapa yang akan memberikan dana? Kita masih menunggu Mas Ahmad Dhani untuk menjawab itu semua ya, banyak pertanyaan besar. Kemudian siapa yang akan mengerahkan dana? Kemudian apa yang dimaksud dengan seni itu sendiri? Apa bentuk outputnya? Itu perlu dideskripsikan gitu kan? Karena apa yang tidak disukai, yang nggak disukai itu banyak. Jadi kita mungkin pada saat berbicara kita perlu clean and clear language. Oke. Kalau ada bentuk protes di sini, menagih janji. Ini kan berbeda dengan masyarakat kita dalam beberapa tahun sebelumnya. Ketika tidak puas, lebih banyak disuarakan dengan mungkin berunjuk rasa, menyuarakan aspirasi, ada langkah-langkah lain. Tapi dengan firm berani maju mengatakan ini adalah bentuk protes, ada kabinet tandingan begitu. Prof, apa yang berubah di pola masyarakat kita? Menurut saya ini soal artikulasi saja ya. Artikulasi saja yang menemukan variasi yang berbeda gitu ya, varian baru. Tetapi substansinya sama dan tidak bergeser dari mana dasarnya bahwa pemerintahan republik yang demokratis itu butuh pengawasan, butuh kontrol. Hanya masalahnya bagaimana orang mewujudkan bentuk pengawasan itu bergantung kepada konteks. Artinya jangan asal bicara saja saya ingin buat kabinet. Jelas bahwa batasannya begini. Siapapun, kekuatan manapun boleh mengawasi ya, boleh bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang spesifik. Tapi siapapun harus loyal kepada kebijakan negara yang fundamental. Jadi kritisisme itu harus loyal. Ya, kritisisme itu hanya pada kebijakan-kebijakan yang operasional. Tapi loyal kepada kebijakan negara yang fundamental, apa itu dasar negara, bentuk negara, sendi-sendi gitu ya. Jadi kalau ia mengajukan sebuah alternatif kebijakan itu bagus. Dan akan menjadi sebuah bahan pemikiran sekaligus pembanding. Pembanding di mana bisa jadi kan itu, sebab misalnya saya ambil contoh maaf ya, di Inggris gitu.
banyak kebijakan yang diambil oleh yang telorkan oleh partai oposisi yang kemudian diambil alih oleh pemerintah penguasa itu halal kok. Halal dimanapun. Sejauh memang sesuai dengan platform dari partai yang berkuasa itu. Jadi perkara siapa yang mengajukan gagasan itu tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah jangan sampai bentuk pengawasan itu menghambat kinerja. Karena itu harus loyal kepada kebijakan negara yang fundamental. Baik. Kita jeda dulu pemirsa, kita nanti akan berbincang mengenai, sebelum kita ngobrol tentang apa yang tengah terjadi di Senayan, saya ingin tanya tanggapan Anda dulu. Ada beberapa seniman yang kemudian melakukan protes, melakukan mereka ingin bahwa industri kreatif masuk dalam Kementerian Kerja, Pak Joko JK. Nggak ada ya? Nah, nggak apal nih? Saya nggak hafal. Saya nggak tahu. Abang nggak tahu beneran? Nggak tahu saya. Nah, kalau pertanyaan kita selanjutnya adalah tanggapan Anda as personal sekarang ketika Anda mengetahui bahwa industri kreatif ini tidak masuk dalam salah satu kementerian Mudah-mudahan Pak hanya Joko JK. nomenklaturnya tidak ada, tapi fungsinya ada menjadi dipadatkan ke kementerian. Kabarnya ada badan khusus yang akan menghandle itu. Nah, bisa jadi. Saya tidak tahu persis. Karena belum clear ya. Karena bukan juru bicaranya pemerintah. Baik. Kalau kita berbicara juga mengenai DPR tandingan ya sekarang. Kalau ini udah pasti karena salah satu pimpinannya. Sambil menunggu ya, Mas Ahmad Dhani tampaknya sudah tiba di sini. Kita akan undang sebentar lagi. Bang Effendi, Iya. apa sih yang terjadi sekarang di DPR ini? Ini udah sekarang nih. Silakan. Sebenarnya tidak ada istilah DPR tandingan. Karena sejak 1 Oktober semua 560 anggota itu dipilih, yang sudah terpilih itu dilantik atau mengambil sumpah, itu semua menjadi anggota dewan. Jadi kalaulah terjadi seperti sekarang ini sebenarnya sebab akibat dari sebuah proses yang singkatnya ada tirani mayoritas lah. Yang ingin membawa gerbong penyelenggaraan dari sebuah dewan yang mewakili entitas dari seluruh keterwakilan rakyat itu menjadi hanya di kelompoknya tertentu saja. Mohon maaf, Bang Effendi dan kawan-kawan ini pimpinan DPR ramai menyebutkan DPR tandingan begitu. Ini mewakili siapa sebenarnya? Karena saya tahu beberapa kali rapat ternyata juga tidak semua hadir dari anggota Koalisi Indonesia Hebat. Itu mewakili 5 fraksi. Jadi PDI Perjuangan, PKB, P3, Nasdem dan Hanura. Itu full 247. Jumlah absensi tidak sampai 247. Ya itu kan soal absensi, tapi komitmen full. Karena keikutsertaannya di dalam fraksi. Jadi bahwa absen ada yang mungkin kurang sehat, ada yang di luar kota. Tapi tidak ada yang abstain dalam arti tidak bersetuju dalam keputusan itu. Bang, saya harus mengabsen tamu saya satu lagi yang sudah hadir. Mas Ahmad Dhani, selamat malam. Akhirnya tiba. Ini saya nggak bisa cari tandingannya nih kalau Mas Ahmad Dhani di sini. Apa kabar? Baik. Saya ke Mas Ahmad Dhani dulu, karena baru tiba di sini. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana Anda menyuarakan aspirasi Anda, membuat kabinet tandingan. Sebenarnya bukan kabinet tandingan. Kementerian tandingan. Bukan. Bukan juga, silakan. Jadi sebenarnya Kementerian Bayangan, kalau tandingan kan ada lawannya kan. Kalau ini kan nggak ada lawannya, seni dan kreatif itu kan memang nggak ada di dalam kabinetnya Mas Joko, itu nggak ada. Jadi kita bikin kabinet bayangan, kementerian seni dan kreatif, karena di sana kan di kabinetnya Mas Joko dihilangin, gitu. Jadi nggak ada. Jadi bukan, namanya kalau tandingan kurang pas. Meskipun kata Pak Presiden nanti akan dibuat badan khusus untuk menangani itu industri kreatif. Ya itu akhirnya kan jadinya ada pendegradasian ya. Akhirnya kayaknya semakin nggak penting gitu kayaknya. Kalau menurut kami ya, jadi karena tidak dimasukkan dalam sebuah kementerian, sebuah badan khusus, ya jadi kayak nggak penting gitu loh. Kementerian jadi badan gitu. Nggak penting jadinya, menurut saya ya gitu. Karena menurut saya, kenapa nggak disediakan kementerian khusus saja memang seni dan kreatif, misalnya siapa aja di menteri itu, menurut saya itu lebih bagus. Karena karena seni dan industri kreatif itu sebenarnya sesuatu yang cukup penting, karena Presiden boleh memikirkan rakyat, boleh, tapi rakyat yang kreatif ini juga penting untuk dipikirkan. Gitu. Seberapa penting sebenarnya industri ini kalau menurut seorang Ahmad Dhani? Kalau menurut seorang presiden dan pemerintah tidak penting, ya jadi nggak penting. Tapi kalau untuk seorang presiden yang berpunya visi dan pemerintah yang punya visi menjadi penting, jadi penting. Karena di Amerika industri seni kreatif itu nomor 2 setelah minyak, setelah tambang dan lain-lain gitu loh. Baik, tadi kalau Prof. Karim, tadi kami memulai dengan apa yang Anda lakukan ini bagian dari menagih janji ketika Pak Jokowi dan Pak JK kampanye, betul tidak sih Mas?
Saya sih sebenarnya nggak itu ya, itu nggak, karena saya juga nggak bisa nagih janji ya, karena kan saya dulu kan dukung KMP, gitu kan, aneh kan kalau saya nagih janji kepada seseorang presiden yang tidak saya dukung, ya kan, ya saya cuma ngingetin aja, mungkin Mas Joko mungkin lupa kan kalau ada seni dan industri kreatif yang pernah diomongin, kalau misalnya lupa, ya nggak apa-apa, tambahin aja sekarang lagi misalnya di kementerian, kan Pak Arief Yahya tuh menterinya pariwisata, tambahin aja lagi, oh iya lupa kemarin sekalian tambahin disuarakan ya, gitu. ada anggota DPR di sebelah, mungkin sekalian disuarakan perubahan nomenklatur kementerian. Silakan ada Bang Ya Effendi di makanya sini. saya juga pasti nanti dalam minggu-minggu depan pasti saya akan datang ke DPR dong, ya kan? Kenapa kok DPR juga lupa gitu kan? Kok masa rakyat yang kreatif ini malah lebih ingat daripada DPR, harusnya DPR yang lebih proaktif, ya kan? Fungsinya rakyat kreatif kan. Iya. Karena DPR-nya juga buat tandingan di dalamnya mungkin. Bang, Ya sebenarnya memang harusnya DPR yang harusnya, kita nih harusnya ke DPR. Gitu. saya melihatnya bahwa ini ada pihak-pihak yang merasa kecewa. Dari sisi Bang Effendi ada kekecewaan di Senayan. Sebagai masyarakat, Mas Ahmad Dhani ada di sana. Tapi bagaimana kemudian masyarakat melihat sedikit, mungkin DPR tandingan. Kapan sih DPR-nya kerja begitu? Ketika Mas Dhani harus menyampaikan kepada publik, saya harus membuat kementerian tandingan. Apa yang sebenarnya goal yang ingin di... Jangan-jangan nanti saya diarahkan ke DPR tandingan. Tidak. Kementerian Bayangan harus lapornya ke DPR tandingan. Tidak. Apa sih sebenarnya goal yang ingin Bapak-Bapak capai begitu? Saya ke Bang Effendi dulu. Saya ingin menanggapi ya dari Mas Dhani. Saya kira sangat baik ya kalau itu memang tertinggal di dalam nomenklatur kementerian yang saya kira ketika Pak Jokowi juga di dalam ada selling point ketika berkampanye kan adalah mengedepankan bahwa advantage in Indonesia bukan hanya sumber daya alam tapi juga para seniman yang berkreasi di bidangnya masing-masing itu merupakan andalan untuk devisa kita dan dia akan berada di tengah-tengah itu bahkan menjadi marketernya, saya ingat itu. Nah maka kalau ini misalnya kealpaan yang katakanlah karena terlalu sibuknya rumah transisi dan sebagainya ya bisa saja disusulkan, ya kan. Tetapi kalau oleh karena pertimbangan lain maka akan ditempatkan sebagai katakanlah sebagai badan yang otoritasnya juga setingkat dengan kementerian, dengan nomenklatur dan anggaran juga oleh APBN, langsung di bawah presiden, saya kira bisa saja, karena otoritasnya penuh, ya kan? Karena kita melihat misalnya gini, apakah pariwisata dengan industri kreatif dan industrinya hiburannya Mas Dhani ini sama? Kan tidak sama. Sedangkan olahraga saja menurut saya, itu harusnya dibuat industri. Tidak zamannya lagi industri olahraga hanya mengandalkan doa saja. Ya, kita kan selalu itu mari mohon doa seluruh rakyat Indonesia. Capek kita berdoa. Karena memang kualitas kita tidak dibangun dengan sebuah proses yang industri begitu. Atau jangan-jangan doa kita memang kurang berkualitas. Sehingga nggak dikabulkan. Yang berdoanya kali ya. Jadi mari kita koreksi juga. Saya sependapat ini. Mudah-mudahan ada yang kealpaan ya. Jadi apa yang diharapkan bukan aja Mas Dhani, begitu banyak, bukan hanya di seni musik ya, tapi seni perfilman dan sebagainya. Kita unggul di sana. Oke, sudah dapat dukungan nih Mas Dhani Ya. dari anggota DPR. Saya ke Prof Karim dulu. Prof, membaca penjelasan dari Mas Dhani tadi. Oh ya, saya pikir hampir semua orang ya, saya tidak survei ya, mengatakan itu penting. Tetapi masalahnya bagaimana mengakomodir itu di dalam nomenklatur kementerian, itu saya tidak tahu. Ya, Mas Effendi yang pasti lebih tahu lah dengan rumah transisi. Tetapi kan masalahnya menurut undang-undang jumlah kementerian 34. Sekarang sudah 34. Kalau ini mau dimasukkan berarti kan harus ditempelkan. Nah tetapi kalau saya sih Mas Dhani melihatnya, kalau sebuah urusan tidak ditempatkan dalam kementerian tapi dalam badan yang setara, yang selevel, menurut saya tetap penting. Menurut saya sih. Karena apa? Karena bergantung kepada bagaimana ini dikelola kan gitu. Bagaimana dibangun ini dikelola dan Memang dibangun Prof, dengan komitmen. Kita jujur, kalau tingkatan rapat di DPR itu, kalau menteri itu rapat kerja. Ya. Tapi kalau di bawahnya itu rapat dengar pendapat. Ya. Artinya lebih di bawah memang. Ya, levelnya. jadi dia tidak mengikat. Hanya posisinya di atas di bawah, tidak equal, tidak mutual dia, tidak bersama. Ya. Nah ini pengikatan ini, saya kira
Mas Dhani mungkin nominatornya sebagai menteri ketika itu ya, saya kira pas benar untuk bagaimana menjual. Ini kan Pak Jokowi juga sebenarnya mencari, saya juga termasuk yang heran. Ketika mencoba untuk mencari terminologi baru dari arti pariwisata, beliau mencari itu orang-orang yang mampu menjual. Bahkan menurut beliau, harusnya Menteri Pariwisata itu 3-4 bulan ada di luar negeri. Ya, tapi apa benar Arief Yahya bisa 3-4 bulan di luar negeri? Nah ini juga saya akan melakukan otokritik juga. Karena ini negara yang terbuka ya. Wah ini jarang-jarang ini, betul. jarang-jarang Iya, dari partai pengusung kemudian melakukan dong. otokritik. Kita Bang. otokritik bukan Kita- hanya dari teman-teman Iya. yang tidak memilih, tapi kami yang memilih pun melakukan otokritik. Oke, Sebelum baik. perjalanannya Saya lebih setuju jauh. ya, Baik, nomenklatur menunjukkan kewenangan, menunjukkan kedudukan, Oh, iya. kan gitu ya. Kita nanti Setuju ngobrol itu. juga bagaimana tanggapan Mas Dhani, Ya. Mas. Kita harus jeda dulu, kami Ya. kembali pemirsa saat lagi. Tetap di Gestur. Nah, ada dualisme lah begitu ya di Senayan saat ini. Katanya mau ke DPR, lapornya ke komisi berapa kira-kira kalau misalkan mau konsultasi tentang protesnya Mas Dhani ini? Ya mudah-mudahan ada teman DPR yang nelpon ya habis ini ya. Dan Yang sini di sebelah aja ya. gitu kan atau ya diarahkan ya, jangan sampai saya nanti ke sana ketemunya DPR bayangan juga kan. Ketika melihat apa yang terjadi di DPR, nah ini gantian sekarang serius nanyanya nih. Apa yang terjadi di DPR, Anda termasuk orang-orang yang menggunakan hak pilih kemarin. Hah? Ketika ada ribut-ribut di DPR ini, Anda sebagai warga seperti apa sih melihatnya? Ya kalau saya sih sebagai warga ya, kita kan harus ikut pada apa yang namanya konstitusi kan, ya kan. Toh kemarin juga waktu MK memutuskan bahwa pilpres nyolong dikit nggak apa-apa, itu ya kita kan juga terima kan, ya kan. Boleh nyolong asal dikit, ya kan, nggak apa-apa kita kan. Tapi secara konstitusional Pak Jokowi tetap jadi presiden, ya kan. Nah ini juga dalam urusan DPR ini, ya tetap kita mengacu pada konstitusi aja. Artinya, Artinya kita harus tetap harus ikut konstitusi. Aku nggak ngerti konstitusinya seperti apa kan, yang lebih tahu kan anggota DPR ya kan. kalau misalkan yang kemarin Mas Dhani sampaikan pada publik, kabinet tandingan itu Kabinet bayangan, Kementerian Bayangan Bayi, Iya. kita klarifikasi. Kementerian Itu terinspirasi mungkin dari bapak-bapak yang di DPR membuat pimpinan DPR tandingan? Iya itu seru juga sih. Ya, iya emang kalau nggak ada, Kok seru ini? emang setelah ada tandingan, ide itu baru juga ada Kementerian Bayangan itu. Oh, oke. Ya tapi kan kalau saya kemungkinan Kementerian Bayangan ini kemungkinan loh ada fundernya kemungkinan ya. Kemungkinan, karena kemungkinan ada mungkin pemerintah partikelir, mungkin ya. Baik, baik. Mbak Popi, pengamat perilaku, banyak kata mungkin di sana. Serius nggak sih Mas Dhani ini? Kementerian Apa nggak ini? boleh ya, makar ya? Pemerintah partikelir ini apa ini? Oh, makanya kita tanya dulu, serius Makar, nggak sih? makar, nggak boleh berarti ya? Sebenarnya kalau dari gerakan tubuh saat ini pada saat saya mau menganalisa juga udah ada preventif ya gitu Oke. kan. Tangannya Oh, udah iya. preventif. Kemudian itu preventif ya? iya. Kalau gini? Dia Mentang-mentang. Nah, gambarannya sebenarnya kalau dari keseriusan saya terlihat sekali Mas Dhani ini serius banget ya dengan apa yang disampaikan dan Ya, juga karena memang saya kan Tuh, kamu jawab sendiri. nggak ngomong kosong karena di belakang saya ada Asiri ya, ada beberapa perusahaan perusahaan-perusahaan yang emang hubungannya dengan itu ya, film dan lain-lain yang memang juga resah gitu loh. Misalnya gini ya, Agnes Monica sekarang lagi berusaha untuk go internasional. Dia rekaman biaya sendiri, cari jalan, cari network sendiri, tinggal di LA sendiri. Padahal kita kan punya konjen di LA. Ya kan punya konjen di New York. Kenapa pemerintah nggak ikut campur dalam urusan Agnes Monica ini gitu? Sayang, kasihan kan gitu. Nah berangkat dari situ kita kepingin ini pemerintah harusnya ikut campur untuk membantu urusan anak muda yang ingin memajukan industri musik yang juga membanggakan Indonesia. Kalau nanti ada yang bisa membanggakan Indonesia di luar negeri gitu kan. Nah kalau pemerintah kurang ini ya saya maksud nanti ada partikelir nanti yang mungkin bantuin meskipun memang mungkin ya bayangan tapi Volunteer maksudnya? uangnya nyata ya kan. jadi ada kalimat baru. Iya, iya, betul. Kreatif. Partikelir antara volunteer. Nah itu gambaran dan ini juga sebenarnya adalah saya juga melihat ada raut kesedihan ya pada saat bicara. Oh, iya, gitu. iya, Artinya mungkin sesuatu yang udah terpendam lama tapi tidak tahu bagaimana menyatakan hal ini. Mungkin udah sekian puluh tahun, katakanlah 15 tahun, selama ini tidak tahu harus kemana Ya terus terang diaspirasikan. kita juga kecewa sama pemerintahan SBY kemarin selama 10 tahun, bahkan pembajakan industri musik aja nggak selesai gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya kepada musisi,
Pak SBY juga nggak meninggalkan legacy untuk industri musik dan kreatif juga gitu loh. Kita dibiarin aja gitu loh. Makanya kita nggak pengen lagi ini terjadi. Meskipun ada rumahnya ya. Iya. Dan pada saat Mas Dani tadi mengatakan saya tidak ingin lagi terjadi, tangannya kebuka. Artinya apa? Harapan sebenarnya ada gitu loh. Harapan saat ini benar-benar kalau bisa tuh 100%, 1000%. Nah, maka bentuk aspirasinya adalah seperti ini. Oke. Menurut Anda Gitu. siapa orang yang paling tepat kemudian untuk menjadi ikon menyuarakan industri kreatif di Indonesia ini? Mungkin seorang Ahmad Dhani? Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Ada Tapi yang beberapa mau. orang yang menurut saya mungkin bisa ya, yang punya network kuat tuh misalnya Pak Peter Gonta, itu kuat networknya ya. Terus Pak Haritanu itu juga kuat networknya. Kita butuh orang yang memang punya network, ya cuman harus dibantu untuk bagaimana caranya gitu loh. Haruskah posisinya menteri? Ya nggak usah harus menteri, kalau menurut saya sih dirjen bisa, jadi misalnya ada Kementerian Industri misalnya nanti dibuat Kementerian Industri misalnya dibuat dirjen Bagian ya. khusus untuk itu bisa. Spesialisnya. Oke. Kita nggak menuntut itu harus jadi sebuah kementerian, tapi paling nggak ada menteri yang bertanggung jawab gitu. Seperti kalau misalnya katanya Mas tadi, misalnya dipanggil, menterinya dipanggil gitu loh. Nggak seperti badan tadi, nggak equal. Artinya bisa sharing kali ya. Ada yang ingin ditambahkan, Bang? Saya tidak tahu ya latar belakang kenapa tertinggal begitu ya. Karena memang era industri kreatif ini seharusnya. Tertinggal atau memang mungkin tidak Makanya dimasukkan? saya katakan saya tidak tahu. Kan nanti baiknya kan ditanya langsung. Kan Dhani kan mau langsung tanya nih. Bisa melalui email kan, bisa SMS ke presiden. Karena kan era keterbukaan ya. Pak, kenapa ini jualan Anda kok nggak masuk? Ini kan jualan Pak Jokowi juga. Termasuk salah satu, menurut saya nih ya, termasuk salah satu hal kekuatan yang bisa membuat Pak Jokowi akhirnya jadi presiden, termasuk orang-orang industri kreatif, termasuk slang. Menurut saya kalau nggak ada konser Salam Dua Jari, menurut saya juga mungkin lain ceritanya, mungkin ya. Menurut saya setuju itu kuat. salah satu jualan yang dibeli hebat Iya. itu. Betul. Kenapa waktu zaman Pilpres itu Dhani nggak buat salam satu jari gitu? Saya sudah propose. Oh gitu, tapi cuman terlambat ya? Kurang direspon. Terlambat. Kurang direspon ya. Dampak seperti itu. Oh. Makanya akhirnya Dewa nggak turun kan, yang turun cuma Slang kan. Kalau Dewa waktu itu turun beda lagi, mungkin bisa Bisa berbahaya. rame ya. Bisa rame ya. Dewanya belum turun waktu itu. Oh, gitu. Ini yang nontonnya apa yang diobrolin. Tapi sebenarnya poinnya cukup menarik, Prof. Ada sisi keseriusan di sana. Bagaimana kemudian kita bisa membaca bahwa ini kemudian akan ditindaklanjuti dan pemerintah akan merespon ini? Ya, ini masalah serius gitu ya, karena ada potensi di sana. Ibarat perguruan tinggi ya, tidak selalu perguruan tinggi itu naik karena profesornya, bisa karena olahraga yang dimainkan oleh mahasiswanya, kesenian. Indonesia juga begitu. Jadi banyak cara menuju Indonesia hebat itu. Bisa dengan musik, dengan olahraga. Kayak Tapi Kamerun tekankan ya. begitu Ya. Indonesia hebatnya. Oh iya. Nah, Hebat. tapi Ikonnya, please, biar jelas icon. gitu. Iya, iya. Nah, tapi tuntutan tadi kan sangat proporsional. Ya, Saya profesornya. menduga tadinya seorang Dhani itu akan kekeh menuntut ada kementerian khusus yang menangani industri kreatif. Tapi dia dengan rendah hati cukup dirjen saja. Artinya Ada perubahan. tinggal menambah salah satu tugas pada kementerian yang ada, itu ada urusan direktorat jenderal yang menangani urusan industri kreatif gitu. Tapi menurut saya ini harus disuarakan gitu ya. Sehingga jelas artikulasinya ini menjadi kewenangan siapa, sehingga tidak istilah Yunaninya itu tidak pacorokokod gitu ya. Apa artinya? Apa artinya, Tidak Bro? tumpang tindih gitu loh. Dengan tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh kementerian lain, atau bisa jadi tidak ditangani oleh manapun kan gitu Mas ya. Saya juga mau Dan ini menambahkan penting. juga nih, menarik juga ya. Kalau kita ngeliat Mas Dhani sebelumnya adalah berada di posisi yang mana gitu kan. Tapi kali ini benar-benar artinya oke, siapapun yang terpilih saya tunduk, tapi saya mau aspirasi. Ada pergeseran loh. Kalau memang dicermati ada pergeseran di sini Mas Dhani sebagai tadinya kan sangat-sangat. Enggak, saya tetap KMP kok. Oh, oke. Oke. Baik, kita lanjutkan gestur malam hari sebagai penutup. Mas Dhani, target Ya. ke depannya seperti apa? Kalau Anda tadi mengatakan ingin datang ke DPR, Ya target saya sih sebenarnya kan nomor satu ini kan saya berani ngomongin karena ada salah satu tokoh politik juga pengusaha yang memang bersedia membackup saya. inisialnya. Jangan. Oh, jangan. Terlalu gampang inisialnya. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini jadi snowball gitu ya. Jadi ada beberapa pengusaha yang memang sebenarnya juga mungkin duitnya banyak, bingung gue pengen Indonesia maju ini mungkin cara yang mungkin informal ya, non formal ya.
ya mungkin ini bisa bergulir terus gitu. Dan saya jadi bisa karena bergerak dan memang ini butuh kerja nyata gitu loh. Baik, jika ada yang mengatakan bahwa ini Mas Dhani kok semata-mata hanya uang begitu targetnya, betul nggak Mas? Uang memang segalanya ya. Tapi kalau nggak ada uang ya bingung juga, kita nggak bisa kerja kan, ya kan? Kita untuk membangun networking, bagaimana caranya? Agnes aja itu butuh puluhan miliar loh untuk bisa jadi seperti sekarang ini ya. Tapi kan kita nggak tahu sampai kapan Agnes bisa kuat bertahan menjadi artis internasional gitu, kalau nggak dibantu sama pemerintah gitu. Baik, berbicara mengenai yang di sebelahnya, harapan kita melihat DPR islah nih para pimpinannya, ataupun ada dua kubu saat ini berseberangan. Kabarnya sudah islah, sudah ada titik temu antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat? Ya, semoga ya. Titik temunya kan ketika nanti ada kesadaran bahwa yang menyelenggarakan lembaga negara itu bersama 10 fraksi. Jadi 10 anak, 10 pemangku kepentingan, 10 shareholder. Tidak bisa yang 56%